digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan terus digalakan sebagai langkah nyata mencapai nawacita untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, Bea Cukai dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal, serta memberikan fasilitas kepada industri dalam negeri sehingga bisa berdaya saing tinggi. Berbagai langkah strategis dan inovatif telah dilakukan oleh Bea Cukai untuk menjadi institusi yang kredibel. Perjalanan reformasi Bea Cukai tidak pernah berhenti berlanjut dengan pencanangan tim penguatan reformasi kepabeanan dan cukai di akhir 2016. Semangat reformasi ini ditujukan untuk memberantas perdagangan ilegal, menciptakan praktik pelayanan yang bebas pungutan liar dan korupsi, serta meningkatkan kepuasan pengguna jasa. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja kantor modern berbasis teknologi otomasi sistem pelayanan dan pengawasan, serta integrasi sistem manajemen risiko diejawantahkan dalam 19 inisiatif strategis, 88 program terobosan, dan lebih dari 650 rencana aksi yang berlaku serentak di 16 kantor wilayah dan 3 kantor pelayanan utama. Dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pelayanan, serta memudahkan pengguna jasa dalam melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai, telah dikembangkan lebih dari 40 sistem informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti sistem aplikasi yang berbasis web, mobile, serta pemanfaatan big data. Bea Cukai menyadari bahwa dalam menjalankan reformasi tidak bisa dilakukan sendiri, perlu sinergi dengan instansi pemerintahan lainnya. Melalui komitmen bersama pada 12 Juli 2017 antara Menteri Keuangan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, KPK, PPATK, dan Kantor Staf Presiden telah dicanangkan program penertiban impor beresiko tinggi, termasuk juga program penertiban cukai beresiko tinggi untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat, memberantas perdagangan ilegal, serta praktik penghindaran fiskal dan pemenuhan perizinan barang larangan dan atau pembatasan. Melalui kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai melakukan joint analysis dan audit serta integrasi proses bisnis, termasuk membentuk single identity dan business profile yang diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga lain untuk kepentingan integrasi data. Hasilnya, terjadi peningkatan tax base per pemberitahuan impor barang sekitar 67%, jumlah entitas dan aktivitas impor berisiko tinggi turun, dan pembayaran per pemberitahuan impor barang naik sekitar 51%. Program ini juga berhasil mendorong kepatuhan para pengguna jasa untuk menjalankan usahanya secara legal, karena legal itu mudah. Mendukung program inovatif dan strategis tersebut, Bea Cukai secara konsisten melakukan pengawasan terhadap berbagai pelanggaran di sektor kepabeanan dan cukai. Jumlah penindakan terhadap keluar masuknya barang ilegal seperti narkoba, flora dan fauna yang dilindungi, barang-barang terkait kegiatan terorisme serta kejahatan internasional lainnya, dan peredaran barang kena cukai ilegal naik secara signifikan setiap tahun. Pada tahun 2015 terdapat 10.009 kasus, tahun 2016 14.890 kasus, dan di tahun 2017 24.036 kasus yang ditindak. Di sektor perdagangan, Bea Cukai juga telah berperan aktif dalam menciptakan kemudahan berbisnis di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya peringkat Indonesia pada survei yang dilakukan oleh Bank Dunia dari tahun ke tahun. Menurut survei EODB pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 106. Pada tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 91. Dan pada tahun 2017, Indonesia naik 19 peringkat menjadi peringkat 72. Bank Dunia mencatat kontribusi Bea Cukai terhadap kenaikan peringkat tersebut
terkait dengan sistem single billing dan single payment untuk pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagai kunci perbaikan kinerja trading across border atau perdagangan lintas negara. Untuk lebih memberikan kemudahan pelayanan kepada pengguna jasa khususnya IKM, Bea Cukai berinisiatif membentuk klinik bersama pelayanan dan perizinan impor dengan instansi terkait dalam satu sistem IT yang terintegrasi. Di sektor industri, Bea Cukai juga berperan aktif mendukung pembangunan industri nasional melalui insentif fiskal dan prosedural seperti pemberian izin terhadap 50 pusat logistik berikat, 1.403 kawasan berikat, 231 gudang berikat, 369 kemudahan impor tujuan ekspor termasuk untuk IKM, 12 kawasan ekonomi khusus, penerbitan 106 surat keputusan User Specific Duty Free Scheme, penetapan 356 klasifikasi sebelum impor, penetapan 80 perusahaan bersertifikat Authorized Economic Operator, 129 perusahaan diberikan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah, dan kebijakan Voluntary Declaration. Di sektor penerimaan, Bea Cukai adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab mengumpulkan penerimaan negara berupa bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor. Peningkatan devisa impor dan pembayaran sebagai dampak berjalannya program penertiban impor beresiko tinggi, kenaikan tarif cukai rokok, dan berjalannya penertiban cukai beresiko tinggi, serta inovasi-inovasi yang digulirkan dalam program reformasi Bea Cukai, menjadi kunci keberhasilan mencapai target penerimaan yang telah diamanatkan oleh rakyat. Dari target yang ditetapkan sebesar 189,14 triliun rupiah, Bea Cukai berhasil menorehkan total capaian penerimaan di atas target sebesar 101,7%. Kerja keras dan semangat jajaran Bea Cukai untuk menjadikan instansi ini semakin baik mendapatkan apresiasi dari masyarakat, di antaranya penganugerahan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award. Anugerah ini merupakan amanah sekaligus tantangan bagi Bea Cukai untuk secara totalitas dan konsisten mempertahankan bahtera reformasi berlayar sampai tujuannya guna mewujudkan Bea Cukai yang benar-benar profesional, terpercaya, dan dicintai rakyat. Tidak berhenti sampai di sini, ke depan, berbagai tantangan menjadi sebuah keniscayaan yang harus dihadapi Bea Cukai dalam menjalankan tugas mulia dari rakyat, sehingga dibutuhkan semangat yang tinggi, konsistensi, dan dukungan yang kuat dari berbagai kalangan. Koordinasi dan dukungan yang telah berjalan baik selama ini dengan instansi seperti Kepolisian, TNI, Bakamla, Kejaksaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian KKP, Kementerian Kehutanan, BIN, BAIS, BNN, BNPT, Pemda atau Pemprov, Ditjen Pajak, Imigrasi, dan karantina semakin memacu Bea Cukai untuk bekerja bersama-sama dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang bersih dan sehat guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Mari dukung Bea Cukai untuk menjadi makin baik. Bea Cukai!